Apakah kemenangan dan ranking FIFA Malaysia yang begitu instan layak dibanggakan? Naturalisasi Malaysia pantas digugat dunia. Indonesia jadi cermin sepak bola Asia Tenggara. Ya, akhir tahun 2025, sepak bola Asia Tenggara kembali menjadi sorotan dunia bola. Kenapa tidak? Malaysia kini berada di bawah sorotan tajam FIFA dan AFC akibat dugaan naturalisasi ilegal. Di saat yang sama, Indonesia justru dijadikan contoh proses naturalisasi yang sebenarnya. Negara-negara Eropa pun mungkin bertanya, kenapa dua negara serumpun namun sistem naturalisasinya jauh berbeda? Apakah prestasi instan negara Malaysia layak dibayar dengan risiko kehancuran reputasinya? Apapun jawaban kalian, bahwa di mata FIFA, kejujuran administrasi lebih berharga daripada kemenangan di papan skor. Naturalisasi Malaysia digugat dunia. Indonesia jadi cermin sepak bola Asia Tenggara. Inilah judul yang pantas untuk membahas kedua rivalitas ini. Sepak bola Asia Tenggara hari ini sedang diuji, bukan diuji mental oleh lawan di lapangan, melainkan oleh aturan dan kejujuran. Ini penting untuk persaingan sehat kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Perbuatan negara tetangga justru akan merusak sportivitas persaingan kekuatan di negara Asia Tenggara. Sepak bola Asia Tenggara disorot kembali oleh dunia. Bukan karena pemecatan Shin Taeyong, bukan persoalan kekecewaan timnas Indonesia yang gagal ke Piala Dunia, melainkan karena naturalisasi pemain negara Malaysia yang beberapa pertandingan terakhir seolah-olah menjadi predator ulung di Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Malaysia kini berada di bawah sorotan tajam FIFA dan AFC. Dugaan naturalisasi ilegal menyeruak ke permukaan. Status pemain dipertanyakan, dokumen disorot, dan seluruh pengamat sepak bola internasional mengarah ke federasi negara tersebut. Namun, di saat yang sama, Indonesia yang bertahun-tahun dicemooh karena proses naturalisasi yang panjang, justru berdiri tenang. Tidak dipanggil FIFA, tidak ditegur AFC, tidak diselidiki, namun malah dipuji perkembangannya. Dua negara serumpun, dua pendekatan berbeda, cara naturalisasi yang berbeda, tapi yang paling penting untuk dipahami, FIFA tidak anti-naturalisasi. Yang dipermasalahkan FIFA adalah keabsahan status pemain harus sesuai aturan FIFA. Kejujuran administrasi harus dijunjung tinggi, dan transparansi proses naturalisasi harus dijalankan. Dalam aturan FIFA, seorang pemain boleh berganti kewarganegaraan jika memiliki hubungan darah yang jelas atau memenuhi masa tinggal minimal 5 tahun berkelanjutan. Dan semua dokumen bisa diverifikasi. Sudah sangat jelas, berbagai negara sudah memahami ini. Asia Tenggara sudah mengikuti program naturalisasi seperti yang pernah dilakukan di negara-negara Eropa. Namun masalah akan muncul ketika garis keturunan tidak jelas, masa tinggal dipertanyakan, proses berlangsung instan dan tertutup. Dan disinilah nama Malaysia mulai disebut-sebut. Malaysia adalah contoh negara yang tidak transparan dalam program naturalisasi. Negara-negara yang mendapatkan kelicikan ini adalah Vietnam. Vietnam terakhir ditumbangkan oleh pemain naturalisasi bodongnya dengan skor yang tak main-main, 4-0. Disinilah aroma busuk FAM mulai tercium. Dalam kasus Malaysia, dugaan yang muncul bukan sekedar kesalahan teknis, melainkan potensi rekayasa kelayakan pemain. Beberapa pemain dituding tidak memiliki hubungan darah yang dapat dibuktikan, tidak memenuhi masa tinggal sesuai regulasi FIFA, mendapat kewarganegaraan dalam waktu yang dianggap tidak wajar. Jika dugaan ini terbukti benar, maka masalahnya serius. Karena dalam hukum FIFA, satu pemain tidak sah bisa menggugurkan seluruh pertandingan. Ini berarti hasil bisa dibatalkan, poin bisa dicabut, turnamen bisa ditinggalkan tangan kosong. Hukuman ini sudah diterima timnas Malaysia. Kemenangan mereka semua telah dibatalkan. Dan yang paling berbahaya, reputasi sepak bola nasional Malaysia bisa terancam runtuh total. Yang tadinya bangga, kini berubah menjadi luka yang menganga. Sekarang, mari kita lihat Indonesia. Naturalisasi di Indonesia sering disebut ribet, terlalu birokratis, terlalu politis. Pemain harus menelusuri silsilah keluarga, memasuki proses hukum Kemenkumham, disidangkan di DPR, disahkan oleh Presiden, mengucap sumpah WNI di ruang publik. Proses ini tidak cepat, tidak senyap, dan tidak nyaman. Tak jarang menjadi perdebatan sendiri di dalam timnas. Namun inilah namanya keterbukaan, transparansi.
Justru karena itulah Indonesia aman secara hukum FIFA. Semua dokumen terbuka, semua jalur bisa diuji, semua keputusan memiliki dasar hukum negara. Semua pemain diwawancara, disumpah dan ditanyakan kenapa mau membela tanah air Indonesia. Jadi ini bukan masalah kekuatan, namun naturalisasi timnas Indonesia lebih ke panggilan jiwa, kembali ke tanah dan darah merah putih dari leluhurnya. Hari ini sudah dapat dinilai oleh negara tetangga, termasuk Malaysia, bahwa proses yang dulu mereka tertawakan itu justru saat ini menjadi cermin naturalisasi yang sebenarnya bagi Asia Tenggara. FIFA tidak melihat bendera, tidak melihat nama besar pemainnya, tidak melihat besarnya nama negara. Namun FIFA hanya fokus melihat apakah aturan dipatuhi, apakah sistem jujur, apakah kompetisi adil. Penilaian negara Eropa mungkin fokus ke perbedaan naturalisasi Indonesia dan Malaysia. Indonesia mungkin belum juara Asia, tapi semua yakin secara administrasi Indonesia sudah di jalan yang benar. Mereka yakin Indonesia bisa juara Asia, bahkan akan bertemu dengan negara-negara raksasa di Piala Dunia. Malaysia mungkin ingin mengejar ketertinggalan cepat, tapi jika caranya dipertanyakan, maka prestasi itu rapuh. Dalam sepak bola modern, kemenangan tanpa legitimasi hukum hanyalah ilusi. Sebagian publik bertanya, kenapa sanksinya terlihat ringan? Jawabannya sederhana, karena ini belum akhir. Dalam banyak kasus, FIFA biasanya memulai dengan investigasi, menjatuhkan sanksi awal, lalu memberi hukuman besar setelah bukti lengkap. Denda uang bukan hukuman utama. Yang paling ditakuti federasi adalah diskualifikasi, pembatalan hasil, dan larangan tampil di turnamen besar. Dan jam untuk Malaysia terus berdetak. Kasus ini bukan hanya tentang Malaysia, ini peringatan untuk seluruh Asia Tenggara bahwa jalan pintas selalu terlihat menggoda, tapi risikonya menghancurkan, dan prestasi instan bisa berujung krisis jangka panjang. FIFA mungkin kini bisa menilai di antara kedua negara ini, kejujuran administrasi lebih berharga daripada kemenangan di papan skor. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Lebih ingin menang cepat seperti Malaysia atau menghargai proses dan akan memetik hasilnya main di Piala Dunia 2030 dengan pemain yang murni berdarah Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena sepak bola bukan hanya milik federasi, tapi milik publik yang mencintainya.